such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you nothing can outshadow just the you were. We should be dancing. Girl, you look stunning. Let's spend the night together to reach the morning. Up and above, never enough. I wanna hold you and show this love. When you are smiling and when you are laughing, we should keep dancing to treasure the feeling that is the whole love. This is the way that we both want to feel. Under the moonlight we made our first kiss. This is the moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video vlog observasi ke SMK Negeri 1 Kota Jambi. Sebelumnya saya Rizka Saraswati dengan ujung NIM 60. Saya Intan Veronica Widianingrum dengan ujung NIM 66. Saya Anggun Tukinata dengan ujung NIM 58. Saya Husnul dengan ujung NIM 59. Dan saya Anissa Baroka dengan ujung NIM 64. Jangan lupa tonton vlognya. Tek 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 tek. Nah, 1, 2, 3. Bagaimana Ibu untuk mempersiapkan diri Ibu untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru ini? Kita harus tahu dulu apa dari makna kurikulum tersebut, tujuannya itu apa, bagian-bagian yang untuk lebih detail kasih ke anak itu apa. Kalau yang dari kurikulum Merdeka itu kan kita lebih anak-anak ini ada kegiatan untuk buat project. Nah, dari situ untuk mengimplementasinya ke anak kita harus memang menjabarkan satu-satu ini loh kurikulum Merdeka seperti itu. Nah Bu, kan kurikulum ini kan lebih menekankan project-project kan. Nah gimana Bu kayak persiapan dari sekolah itu sendiri? Kan emang kebanyakan project-project itu membutuhkan atau alat bantu atau media belajar. Nah kalau dari sekolah sendiri itu bagaimana Bu? Apakah udah dipersiapkan di sekolah atau nanti itu siswa-siswinya juga ikut menyiapkannya? Sudah. Pertama yang terpenting kita P5 ini ada koordinatornya, wali kelas sebagai koordinatornya. Nah di situ mempersiapkan, jadi nanti mengikut aja dengan waktunya. Misalkan ini kita ada project tentang drama. Jadi untuk kelas yang ada P5-nya, kalau sekarang kan 10, 11, 12 sudah ada. Dia ikut andil dalam mengikuti project tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari kayak kegiatan belajar mengajar ini yang ada di sekolah ini, apa sih Bu tantangan yang paling Ibu rasakan gitu? Terutama pada saat ini di masa-masa bulan puasa gitu. Masa bulan puasa mungkin kendalanya anak-anak ini pada ngantuk. Nah, itu kan kalau ngantuk tidak fokus, nah itu kendalanya. Kalau sudah ngantuk kan kita tuh hilang tuh, misalkan kita Ibu ya menjelaskan materi, contohnya materi tentang
asal-usul manusia purba di kelas 10. Itu nanti kalau sudah adanya ngantuk terhadap anak-anak ini kendalanya itu sudah bubar. Apa yang dijelaskan nggak sampai masuk telinga kiri ke kanan. Itu aja sih kendala. Tantangan ya di bulan puasa ini ya untuk mengajar. Nah ini yang terakhir sih. Nah biasanya ibu kalau mengajar pelajaran sejarah ini yang paling banyak pakai model pelajaran apa gitu Bu? Yang biasanya siswa. Kalau model nggak ada lagi pakai ya. Kalau ibu ini kayak apa namanya menyesuaikan aja dengan anak. Yang penting anak itu ada proyeknya di setiap materi itu ada proyeknya itu aja. Baik Bu, sekian pertanyaan tadi. Terima kasih ya Bu atas waktunya setelah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Perkenalkan, nama saya Dira Aulia Putri. Saya dari kelas 11 MP2. MP itu apa? Boleh dijelasin nggak? MP itu manajemen perkantoran. Ini kan kakak ada pertanyaan ya. Nah, menurut kamu itu kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler itu penting nggak buat kamu? Kalau iya, gimana menurut kamu? Sangat penting kayak karena ekstrakurikuler itu sangat membantu wawasan otak juga. Kayak kalau di sekolah kan guru tidak terfokus kepada kita saja. Maksudnya siswa-siswa kan rame. Nah, kalau di ekstrakurikuler itu kan guru lebih bisa ngajarnya tuh lebih itu lagi ke kita. Jadi kita lebih bisa ngerti, lebih tahu materi kita gitu. Kamu ada ikut ekstrakurikuler nggak di sekolah ini? Ada. Ikut apa? Ekstrakurikuler jurusan manajemen perkantoran. Berarti dia setiap jurusan tuh biasanya ada ekstrakurikuler lagi ya? Oke, ini pengetahuan baru sih ya, karena kakak bukan lulusan SMK sih sebetulnya. Terus bedanya kurikulum di SMK yang sekarang sama yang dulu tuh ada nggak sih? Terus menurut kamu ini lebih bagusan yang mana ya kira-kira? Perbedaannya kalau kurikulum sekarang itu banyak presentasinya Kak. Ya, lebih ke proyek. Jadi kita mencari materi sendiri, kita paham gitu-gitu aja. Terus tapi ada plusnya juga, kita tuh lebih bisa berani untuk tampil ke depan gitu. Kalau bedanya bedanya itu sih lebih banyak ke presentasi, lebih nggak enak aja gitu kalau banyak presentasi. Lebih ke sendiri-sendiri. Susah ya. Tapi kan ada enaknya juga ya kalau proyek ini sebenarnya. Terus nih yang terakhir nih, selain keahlian, apa aja sih yang harus diajarin di SMK biar lulusannya tuh bisa siap kerja dan juga punya karakter yang lebih bagus lagi? Oh, kalau kami kan di manajemen perkantoran ini Kak, kami belajar tentang perkantoran seperti sekretaris, humas, itu kami persiapannya kami pelajarin. Terus kayak buat surat juga kan belajar dari sini gitu. Itu aja. Makasih banyak ya. Ya, oke, dadah. Kenalin kakak, namanya Anggun Rinata, bisa dipanggil Anggun. Kakak dari Unja untuk observasi tentang kurikulum. Kakak mau nanya nih, sebelum itu kakak mau kenalan dulu, siapa nama kamu? Nama aku Zalia Syarani. Terus kalau di sini tuh kelas 11. Kakak langsung ke pertanyaan ya. Boleh. Apa pendapat kamu tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah ini? Kalau pendapat saya sendiri, kurikulum yang diterapin di sekolah ini tuh udah bagus banget Kak. Karena yang pertama kan sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Seperti kemarin ada contohnya kami P5. P5-nya itu tentang pengembangan karakter. Jadi masing-masing dari kita tuh kayak lebih percaya diri gitu Kak, untuk tampil, lebih mengembangkan ide yang ada pada diri kita, lebih berkreasi lagi dan lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Terus apa kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan kamu? Sudah Banget. Terus bagaimana cara sekolah membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami
pembelajaran? Kalau dari sekolah sendiri sih sepertinya lebih membantu siswa untuk mengerti. Seperti kalau guru yang mengajar Kak menjelaskan materi itu lebih rinci lagi. Terus pokoknya dibantu lah supaya kita tuh ngerti tuh oh ini materinya gitu. Terima kasih ya atas wawancaranya. Ya Kakak sama-sama. Perkenalkan Kakak Intan, boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Boleh. Sebelumnya namanya siapa? Chandra, Kelas? kelas 10. Di sini Kakak mau menanyain apa yang kamu ketahui tentang kurikulum di SMK ini? Yang saya ketahui tentang kurikulum di SMK ini sih lebih mengajarkan banyak praktik ya Kak ya, Iya. terutama pada bidang keahlian tertentu. Misalnya untuk DKV itu kan kebanyakan lebih ke desain-desain. Kalau misalnya MP kan lebih ke arah komputer, TKJ juga arah komputer, atau akuntansi arah hitung-hitungan. Ini kamu ngambil jurusan apa? Saya manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Ya. Seberapa paham kamu sama materi yang kamu ambil ini? Apa kayak jurusan yang kamu ambil ini? Selama ini cukup paham sih Pak. Saya juga udah ada pengalaman lebih tentang seperti mengoperasikan komputer atau membuat dokumen, mengarsip dokumen, hal-hal seperti itu. Terus, apakah kurikulum yang ada memungkinkan kamu untuk mengeksplorasi minat dan bakatmu? Mungkin kan sih Kak. Soalnya kalau misalnya kurikulum merdeka kan lebih banyak ke praktek nih Kak. Jadi kalau misalnya ada misalnya P5 nih, karya misalnya. Jadi kan anak DKV bisa bikin desain dari karya itu. Jadi gitu. Baik. Terus, berapa lama durasi kalau kalian magang di sekolah itu sebutannya apa? PKL. PKL ya? Ya. Berapa lama durasi PKL yang harus dijalani oleh siswa? SMK? Untuk kelas 11 tahun sekarang ini 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Baik. Apakah kurikulum SMK menyediakan sertifikasi keahlian tertentu seperti kan mungkin dari pihak magangnya dapat sertifikat, terus dari sekolahnya dapat sertifikat juga gitu. Saya kurang tahu juga ya Kak. Cuman untuk saat ini di jurusannya itu disediakan. Cuman kalau dari kantor tempat magangnya belum tahu itu Kak. Oh, baik. Nah, yang terakhir ya, bagaimana kolaborasi dengan industri diwujudkan dalam kurikulum SMK ini? Contohnya, misal kamu mau magang, terus itu tuh dari sekolah yang menyediakan tempat magang atau kamu yang memilih sendiri? Bisa dua opsi Kak. Yang pertama bisa kita pilih sendiri. Misalnya ada kerabat terdekat kita di kantor tersebut, kita bisa PKL di situ. Atau juga dari sekolah direkomendasiin apakah bisa ke kantor ini itu. Yang menurut kita strategis itu Kak, tergantung tempat tinggal kita juga. Oh, berarti misalnya dari sekolah bisa, dari Ya. diri sendiri bisa. Ya. Baik, itu aja ya yang bisa kakak wawancarai. Terima kasih ya. Ya. Siapa tadi? Chandra. Ya. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Nama saya Stephen Alinti Syaloho, Bang. Dengan jurusan Dari jurusan manajemen perkantoran. langsung aja ke pertanyaannya. Kurikulum sekarang bikin anak-anak lebih siap kerja nggak? Atau menurut kamu gimana? Menurut saya pribadi sih, Bang, bisa membuat siap kerja ya, Bang, karena kami di sini diuji dengan beberapa tugas ataupun praktek seperti praktek saat pengambilan nilai ujian itu kami disuruh membuat situasi kerja sehari-hari di kantor. Jadi tergantung jurusan masing-masing juga, Bang. Jadi untuk kesimpulan saya sih siap kerja, Bang. Jadi kalau kalian praktek tuh kayak ambil nilai itu setiap apa kayak Oh, itu tergantung, Bang. Kalau kemarin kami kelas 10 itu saat kenaikan kelas. kenaikan nilai. Iya, kalau kelas 11 ini juga semester 1 kemarin juga gitu, Pak. Saat kenaikan kelas ke semester 2 ini. Langsung aja pertanyaan kedua. Bagaimana sistem penilaian di sekolah mencerminkan kemampuan kamu dengan baik gitu? Itu sih bisa
dilihat dari apa kita ya bang, dari attitude kita. Kalau misalnya kita dilihat kayak rajin belajar, untuk tugas ataupun tidak tidur saat belajar, kan itu sering tuh anak zaman sekarang saat belum jelasin dia malah tidur di kelas, memang itu bisa jadi dari situ juga sih. Baik. Langsung aja ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kamu menyiapkan program PKL yang sesuai dengan jurusan kamu nggak? Gimana pengalaman kamu terhadap itu PKL? Untuk sekarang sih bang, di kelas 11 ini dulunya memang diharuskan di kelas 11 PKL selama 3 bulan. Cuman di kurikulum sekarang itu jadi diganti ke kelas 12 bang. Jadi kelas 12 tuh nanti PKL kami jadi 6 bulan gitu. Jadi kelas 11 ini kami belum ada PKL. Ini nggak ada kelas 11. Iya, kelas 11 untuk sekarang nggak ada PKL-nya bang. Nanti digabungkan dengan kelas 12. Jadi totalnya 6 bulan. 6 bulan. Iya. Baiklah, itu aja wawancaranya.